Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya pun mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sahabat Kang Wahyudin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam pengajian virtual di channel ini. Saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi Fat yang kelima, membahas tentang beberapa hukum berzikir kepada Allah terkait keadaan seorang muslim yang berzikir, aktivitas seorang muslim yang berzikir, maupun tempat di mana seorang muslim sedang berzikir. Berzikir kepada Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dalam 24 jam sehari semalam hukumnya adalah wajib. Wajibnya berzikir kepada Allah seiring dengan perintah wajibnya mendirikan sholat fardu yang 5 waktu. Sebab sholat fardu yang 5 waktu adalah zikir yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam 2 surah. Yang pertama, Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguh berzikir kepada Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan. Dalam Quran surah Thaha ayat 14, Allah juga berfirman bahwa solat itu adalah sebagai zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka berzikir kepada Allah di luar sholat fardu yang 5 waktu hukumnya tidak wajib, bisa sunnah atau sunnah muakkadah. Baik berzikirnya dengan qalbu atau dengan lisan, atau berzikir dengan amal perbuatan seperti ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Ta'ala, terkait dengan keadaan dan aktivitas serta tempat berzikir kepada Allah di luar sholat fardu yang 5 waktu, maka Imam Nawawi menyebutkan dalam fasal berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdithi wal junubi wal haidhi wan nufasa. Ulama telah bersepakat atas kebolehannya berzikir dengan hati dan lisan, baik bagi orang yang berhadas kecil atau tidak punya wudu, maupun untuk atau bagi orang yang berhadas besar, seperti dalam keadaan junub, suami istri sehabis bersetubuh atau keluar air mani, wanita yang haid dan nifas. Wa dzalika fit tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai wa ghairi dzalik.
kebolehan berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan bagi seorang muslim dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, seperti melafadzkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, atau bersalat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau berdoa kepada Allah. Dan juga zikir-zikir yang lain, baik zikir itu ma'thur atau warid datang dari Rasulullah, ataupun ghair ma'thur, yaitu zikir-zikir yang memang dibuat oleh orang-orang yang ahli berzikir tapi tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syariat. Kebolehan berzikir bagi seorang muslim dalam 4 keadaan tadi didasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, walakinna qira'atal Qur'ani haramun 'alal junubi wal haidhi wan nufasa'i sawa'un qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'di ayah. Akan tetapi bagi orang yang sedang berhadas besar, baik dia dalam keadaan junub, wanita yang sedang haid dan nifas, haram membaca Al-Qur'an dengan lisannya, baik membacanya sedikit maupun banyak. Bahkan sepotong ayat pun hukumnya haram bila dibaca oleh orang yang sedang berhadas besar dengan lisannya. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafzin wa kadzalika an-nazru fil mushafi wa imraruhu 'alal qalbi. Dan boleh bagi orang yang sedang berhadas besar dalam keadaan junub, wanita haid dan nifas, mengalirkan bacaan Al-Qur'an dalam hatinya, ya. Begitupun boleh memandang teks Al-Qur'an dalam mushaf Al-Qur'an dan merenungkan teks atau isi dari Al-Qur'anul Karim di dalam hatinya. Bagi orang yang sedang berhadas kecil atau tidak punya wudu, maka dia boleh membaca Al-Qur'an dengan lisannya. Hal ini didasarkan atas hujjah atau dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana an qiraatil Qur'ani syai'un illa ayyakuna junuban. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhalang sedikit pun dari membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan berjunub. Dikuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an. Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Lalu bagaimana wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadhah, yaitu darah yang keluar di luar kebiasaan hari-hari haidnya? Maka orang yang seperti ini menurut mayoritas ulama hukumnya seperti orang yang sedang berhadas kecil, karena dia disebut daimul hadas, seperti orang yang tidak punya wudu. Jadi boleh dia melafadzkan kalimat zikir, bahkan membaca Al-Qur'anul Karim dengan lisannya. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui oleh wanita. Maka apabila darah itu keluar, maka tinggalkanlah sholat. Maka selain darah haid,
atau darah yang di luar kebiasaan hari haid, maka berwudulah dan sholatlah, karena sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pada pasal berikutnya Imam Nawawi menyebutkan hukum yang lain terkait dengan aktivitas seorang muslim yang berzikir kepada Allah. I'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali illa fi ahwalin warada syar'u bistithnaiha. Nadhkuru minha huna torfan isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallahu ta'ala. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah Ta'ala itu sangat dianjurkan di setiap keadaan, kecuali pada beberapa keadaan di mana ada tek-tek syariat yang datang mengecualikannya, bisa haram atau bisa makruh. Nah, kami, kata Imam Nawawi, menyebutkan dalam kitab ini hanya sekilas saja, ya, sebagai isyarat kepada selain perkara-perkara nanti yang akan dibahas dalam babnya masing-masing insyaallah ta'ala. Famin dzalika annahu yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajat. Yang pertama, kata Imam Nawawi, hukumnya makruh berzikir dengan lisan ketika sedang beraktivitas buang air kecil maupun buang air besar. Sebab aktivitas buang air kecil maupun buang air besar itu merupakan perkara rendahan. Walaupun memang itu sebuah kebutuhan manusia. Sebab dia sedang mengeluarkan najis dari anus maupun dari kelaminnya. Sedangkan aktivitas berzikir kepada Allah adalah aktivitas yang suci, aktivitas yang agung dan mulia. Maka tidak pantas dibarengkan berzikir, ya, mengiringi buang air kecil dan buang air besar. Sebaiknya berzikir sebelum atau sesudah buang air kecil maupun buang air besar. Nanti insya Allah bab itu akan dibahas pada fat yang berikutnya dalam kitab ini. Yang kedua, wa fi halatil jima', makruh seseorang berzikir ketika sedang bersetubuh. Suami istri yang bersetubuh sedang melampiaskan birahi atau seksualnya. Dan aktivitas itu secara zahirnya merupakan aktivitas rendahan. Dan di situ ada sentuhan alat kelamin yang merupakan tempat pembuangan kotoran. Sedangkan berzikir kepada Allah adalah aktivitas yang suci, agung dan mulia, maka tidak pantas perkara-perkara atau aktivitas yang rendahan diiringi dengan perkara suci lagi agung dan mulia, maka makruh. Namun sebaiknya berdoalah sebelum memulai bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh. Yang ketiga, wa fi halatil khutbati lima yasma'u sautal khatibi. Makruh hukumnya berzikir dengan lisannya bagi orang yang mendengarkan khutbah seorang khatib, baik khutbah Jumat ataupun khutbah sholat sunnah. Bagi orang yang mendengarkannya, maka harus menyimak, harus mendengarkan khutbahnya khatib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat memainkan pasir tanah di mana ia duduk di tempat sholatnya, karena Masjid Nabawi lantai dalam masjid adalah tanah gurun pasir seperti di luarnya, ya. Bahkan mengingatkan orang yang sedang bercanda ketika sedang mendengarkan khutbah dilarang oleh Rasulullah, karena itu bisa menjadikan sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Kemudian pada poin berikutnya, wa fil qiyami fi sholati bal yashtaghilu bil qiraah. Makruh hukumnya melafadzkan kalimat zikir ketika sedang berdiri dalam sholat, tentu sebelum ruku. Dalam keadaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan mencontohkan sibuk dengan membaca Al-Quran. Ketika berdiri dalam sholat,
maka sibukkanlah dengan membaca Al-Quran, bukan dengan melafadzkan kalimat zikir. Yang kelima, wa fi halatin nu'as, dan ketika dalam keadaan ngantuk. Dalam keadaan ngantuk, seseorang ketika melakukan ibadah sunnah dianjurkan oleh Rasulullah agar ditunda ibadahnya, sehingga dia bisa beristirahat dan bisa tidur sehingga hilang ngantuknya, maka badan dan mata kembali menjadi segar. Kenapa tidak boleh melanjutkan ibadah sunnahnya? Karena boleh jadi ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, ketika dia berzikir dalam keadaan ngantuk, sebetulnya kalimat zikirnya adalah kalimat istighfar, mohon ampunan kepada Allah, tapi karena ngantuk beratnya malah dia mencela dirinya sendiri, maka makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan tempat di mana seorang muslim sedang berzikir. Beliau mengatakan wala yukrahu fit tariqi wala fil hamami. Tidak makruh berzikir di jalanan ataupun di dalam toilet. Jalan dan toilet memang tempat di mana orang melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya rendahan. Di jalan biasanya orang melakukan hal sendagurau. Tapi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk berzikir. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu orang yang berzikir di waktu berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring. Di dalam toilet pun tidak makruh, sebab di dalam toilet belum tentu seseorang sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Maka berwudu di toilet, berwudu di dalam toilet, hukumnya tidak makruh, boleh-boleh saja. Dan berwudu itu disunahkan memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu pun merupakan kalimat zikir. Nah, berzikir sedang berwudu di dalam toilet, hukumnya boleh, tidak makruh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.